Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mengidentifikasi organ-organ reproduksi pria dan fungsinya dengan tepat, juga dapat menjelaskan proses pembentukan sel sperma dengan benar. Untuk memahami organ reproduksi pria dan fungsinya, juga proses pembentukan sperma dengan benar, yuk kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Sistem reproduksi pada pria disusun oleh penis. Penis merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai alat pengeluaran kencing atau urin dan sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut preputium atau kulum. Preputium inilah yang dipotong saat seseorang dihitan agar tidak menjadi tempat berkembang biak kuman dan menjadi sarang penyakit. Skrotum atau kantung zakar merupakan bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat sepasang testis atau buah zakar. Berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Testis atau buah zakar berbentuk seperti telur yang tersimpan di dalam skrotum. Testis berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah zat kimia yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, seperti membesarnya jakun, tumbuhnya kumis atau rambut di daerah tertentu, meningkatnya aktivitas kelenjar minyak dan keringat dalam kulit, sehingga pada saat puber muncul jerawat dan bau badan. Hormon testosteron juga menyebabkan suara menjadi lebih besar, otot menjadi lebih kuat, dan dada lebih bidang. Pada masa inilah seorang anak laki-laki berada pada masa pubertas. Pubertas merupakan masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Epididymis menjadi tempat perkembangan sperma agar sempurna sebelum keluar dari tubuh. Vas deferens, disebut juga saluran sperma, merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra. Uretra merupakan saluran yang terdapat dalam penis yang menjadi akhir dari saluran reproduksi. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Proses keluarnya sperma dari tubuh ini dikenal dengan istilah ejakulasi. Sistem reproduksi pria juga memiliki kelenjar reproduksi. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini berukuran kurang lebih 5 cm, terletak di belakang kantung kemih. Berfungsi menghasilkan zat yang bersifat basa yang nantinya akan menetralkan urin yang bersifat asam. Vesicula seminalis juga menghasilkan fruktosa atau gula monosakarida yang menjadi sumber energi bagi sperma. Vesicula seminalis juga menghasilkan hormon prostaglandin yang merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi, sehingga sperma lebih mudah dipindahkan dari tempat penyimpanan pada pria ke saluran telur perempuan. Juga dihasilkan protein pembekuan yang berfungsi untuk pembekuan atau koagulasi cairan mani. Kelenjar reproduksi yang kedua bernama kelenjar prostat. Bentuknya seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih. Berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam dengan pH 6,5 dan mengandung beberapa zat seperti asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi. Beberapa enzim yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase
juga dihasilkan seminoplasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Kelenjar yang ketiga bernama kelenjar Cowper. Bentuknya seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa untuk menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra, serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Sperma yang dihasilkan testis ini akan bercampur dengan cairan-cairan atau getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi. Campuran ini dinamakan cairan mani atau semen. Semen inilah yang dikeluarkan melalui uretra. Pada umumnya, volume semen yang dikeluarkan sebesar 2,5 sampai 5 ml, di mana setiap 1 ml mengandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Namun, dari ratusan juta sel sperma tersebut, nantinya hanya ada 1 sel sperma yang akan berhasil membuahi sel telur. Nah, untuk memahami bagaimana proses pembentukan sel sperma, yuk kita pelajari materi spermatogenesis. Sel sperma dikeluarkan bersama-sama dengan cairan mani pada proses ejakulasi. Ejakulasi pertama biasanya dialami oleh seorang anak laki-laki ketika mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi saat berumur antara 10 sampai 14 tahun. Sel sperma terbentuk di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berasal dari kata tubula yang artinya saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada saluran tersebut terjadi secara bertahap, yang bisa kita cermati dalam gambar berikut ini. Spermatogenesis diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor. Sel sperma yang terbentuk tersebut bersifat haploid atau N. Nah, sekarang kita cermati gambar sel spermatozoa ya. Sel sperma memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, bagian kepala. Bagian kepala sperma dilengkapi dengan bagian yang disebut akrosom. Dengan adanya bagian akrosom dapat menyebabkan kepala sperma berbentuk agak runcing. Bagian akrosom ini dapat menghasilkan enzim hyaluronidase yang berfungsi untuk menembus dinding sel telur. Dengan demikian, tujuan dari diciptakannya bagian kepala sperma yang meruncing adalah untuk memudahkan sperma menembus dinding sel telur. Bagian yang kedua adalah leher sperma. Di bagian leher ini terdapat mitokondria yang nantinya menghasilkan energi untuk pergerakan sperma. Bagian yang ketiga adalah ekor yang berbentuk bulu cambuk atau flagel. Ekor merupakan alat untuk pergerakan sperma sehingga dapat mencapai sel telur. Gerakan ini dapat dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu.
Untuk memperdalam pemahamanmu tentang organ reproduksi pria dan pembentukan sel sperma, ayo kerjakan aktivitas 1.1 yang akan diberikan oleh gurumu. Sebelum nanti kita membahas materi organ reproduksi pada wanita. Terima kasih atas perhatiannya.